Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati asatidz wa asatidzah Rumah Tahfidz Online Asy-Syarifah, yang kami hormati dan kami banggakan, serta Rumah Tahfidz Online Asy-Syarifah, semoga kita semua mendapatkan hidayah dan taufik Allah SWT. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kita haturkan karena telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita semua pada malam hari ini bisa mengikuti acara opening Rumah Tahfidz Online Asy-Syarifah dengan keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasul Sayyidina Muhammad SAW, di mana beliau yang satu-satunya Nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Hadirin peserta online yang berbahagia, sebelum saya melanjutkan pada susunan acara malam hari ini, izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan susunan pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, opening sekaligus arahan bimbingan Tahfidz Online Asy-Syarifah. Kemudian dilanjutkan tanya jawab. Yang terakhir, penutup dan doa. Mengawali acara kita pada malam hari ini, marilah kita buka acara kita dengan bacaan Ummul Quran. Semoga acara kita semua dilancarkan oleh Allah SWT. Bisyafaati Rasulillah, bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya, pembukaan oleh Ustadz Zakaria. Waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Yang saya banggakan, Mohon maaf untuk teman dan Mbak Aping pencinta dimute Al-Quran, dulu. yang mana kita adalah termasuk yang juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi kita belajar Al-Quran ini juga bukan hanya sekedar belajar Al-Quran, tapi juga menghafal. Berarti lebih dari sekedar belajar. Saya buka acara ini dengan marilah kita bertawasul bersama ila hadratil Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. Khususan ila abaina wa umatina wa jaddatina masyayina wa asatidina waliman idama'na hauna bisababi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khususon Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, khususon Syekh Abu Hasan As-Sadili, khususon Haji Hasyim Asy'ari, khususon ila jami'i masyayina, ila jami'i kiai Jawa, ila jami'i ulama tanah Jawa, khususon ila jami'i syuhada wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa wa nafa'allahu bihim wa bi ulumihim bi barakatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Semoga dengan dibukanya opening pada acara malam hari ini, semoga nanti para adik-adik, para teman-teman sekalian yang
niat sungguh-sungguh menghafal Al-Quran semoga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jangankan mempermudah kegiatannya, tapi Allah mempermudah untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa semangat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Zakaria diucapkan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Zafira. Kepada Ustazah Zafira, waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla taqwaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita semakin lancar. Allahumma amin. Melangkah acara yang ketiga, yaitu opening sekaligus arahan bimbingan tahfidz online Asy-Syarifah oleh Ustaz Jani Firdaus. Kami persilahkan. Suara saya jelas? Takutnya tidak jelas ini. Jelas Ustaz. Jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya cintai, yang saya banggakan, para pecinta Al-Quran seluruh Indonesia. Kebetulan pada malam ini pesertanya luar biasa sekali dari berbagai daerah. Saya lihat di daftar ada dari dari Bogor, dari Kalimantan, dari Sumatera, Banyuwangi dan lain sebagainya. Alhamdulillah, mudah-mudahan rumah tahfidz online yang perdana ini dilaksanakan oleh Asy-Syarifah berjalan dengan lancar mulai awal sampai akhir. Amin. Allahumma amin. Banyak yang bertanya-tanya, saya dikabari admin bahwasannya bagaimana sih prosesnya rumah tahfidz online itu. Seperti yang kita tahu bahwasannya ketika menghafalkan Al-Quran itu kan harus bertatap muka langsung.
atau bahasanya itu di majelis wahid, ya, dalam satu majelis. Namun ini karena situasi pandemi corona ini kita dituntut untuk tetap melaksanakan kegiatan namun via daring, via online karena kecanggihan teknologi. Oleh karena itu, meskipun kita dalam keadaan situasi pandemi ini, semangat giroh dalam rangka menghafal Quran itu harus tetap disemangatkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat itu menjadi syafaat bagi pemiliknya. Siapakah ashabul Quran itu? Yaitu ya para hufaz, para penghafal Al-Quran, yaitu panjenengan semua ini. Alhamdulillah, pada kali ini sudah banyak yang mendaftar sampai laporan terakhir bagian administrasi ini banyak yang ditolak, saking banyaknya. Namun mudah-mudahan bagi yang sudah diterima ini bisa konsisten ya, bisa konsisten, bisa istiqomah menjalani kegiatan rumah tahfidz ini. Kegiatannya hanya simpel ya. Ini program 1 bulan 8 kali tatap muka. Kenapa kok nggak lebih Ustadz? Kita dalam rangka melihat potensi dulu untuk awal. 1 bulan 8 kali tatap muka. Nanti kalau yang tidak sesuai target, tetap kami memberi fasilitas untuk yang bagi mau melanjutkan, bagi yang tidak masalah. Dan sertifikat itu akan diberikan bagi mereka yang lulus ketika dites. Kebetulan pada malam ini saya sangat bahagia sekali dengan adanya rumah tahfidz online ini. Saya mengharapkan semangatnya panjenengan semuanya, antum semuanya dalam rangka menghafal Quran, meskipun kita tidak berkumpul secara langsung, tidak hadir di Asy-Syarifah secara langsung, secara online, tapi semangatnya ayo kita bakar terus dalam rangka menghafal Quran. Insya Allah ya, insya Allah orang kalau hafal Quran itu pasti sukses nanti insya Allah dunia akhirat. Seperti yang sudah diberitahu di admin di grup materi kita sekarang yaitu teknis ya. Saya akan lebih membicarakan tentang teknis rumah tahfidz ini karena ini berbasis online. Bagaimanakah? Karena memang laporan dari admin itu banyak yang bertanya-tanya. Bagaimana sistemnya Ustadz? Bagaimana sistem murojaahnya? Bagaimana sistem ziyadahnya? Bagaimana sistem tasmi'nya? Ya, banyak yang bertanya seperti itu. Sehingga kapan dimulai? Insya Allah acara ini kita mulai besok ini. Insya Allah mudah-mudahan ya dalam rangka pembelajaran awal ini kita diberi kemudahan kelancaran oleh Allah. Ya, dari tanggal 11 Desember sampai tanggal 11 Januari kemudian ada tes ya. Ini saya tampilkan layar untuk biar bisa membaca semuanya. Biar bisa membaca semuanya untuk grafiknya ya. Sudah kelihatan Mas admin. Sudah kelihatan tulisannya. Muncul. Ampun ya. Ini adalah rumah tahfidz di bawah naungan Yayasan Sayyidina Ali. Yayasan Sayyidina Ali itu adalah yayasan yang ada di Probolinggo ya. Kebetulan yang di Jember ini adalah cabang dari Yayasan Sayyidina Ali. Di sini yayasan resmi, di bawah naungan yayasannya ada ponpesnya, ada Majelis Ilmu Dzikir dan Sholawat Asy-Syarifah, rumah tahfidznya, kemudian majelis Qur'annya. Untuk lebih detail nanti bisa melihat channel YouTube-nya Majelis Asy-Syarifah. Jadi bagi yang belum subscribe itu segera men-subscribe ya. Seperti itu. Ini saya perkenalkan dulu dewan pengurusnya. Kebetulan beliau lagi berhalangan, pengasuh yayasan utama yang pusat di Probolinggo yaitu Gus Ali Dahlan ya. Kebetulan Gus Ali Dahlan ini adalah pamanda saya sendiri dan juga ayahanda dari Ustazah Safira yang tadi sempat membacakan tilawatul Quran. Kemudian pengasuh rumah tahfidznya saya sendiri. Ini ada Ustadz Hakam, kebetulan beliau juga sedang ada kesibukan sekarang.
Dan juga ada Ustadz Zaka ini hadir pada malam ini. Ada Ustadz Safira, ada Ustadz Elifatul. Kebetulan beliau juga berhalangan, Ustadz Yusril. Sekarang ini ada di samping saya. Kebetulan di rumah sekarang ada bimbingan belajar anak-anak sekolah. Jadi kalau malam salah satu ustadznya tidak bisa ini. Kemudian ada Ustadzah Nurin. Ya, kemudian Dewan Pemuji ini Ustadz Wildan Romadhani yang sudah juara tahfidz muhafazah Quran yang tidak bisa diragukan lagi. Nanti beliau yang akan mengetes tes akhirnya untuk lulus tidaknya rumah tahfidz ini. Untuk mendapatkan sertifikat nanti akan dites oleh beliau ya. Kemudian jadwal sudah di-share semua ya untuk kelas mubtadiin, mutawasitin dan mutaqaddimin sudah jelas semua. Kemudian waktunya juga sudah jelas. Ini teknis pelaksanaan program. Suara saya jelas ya? Halo, suara saya jelas? Jelas, Ustaz. Jelas ya. Teknis pelaksanaan program rumah tahfidznya itu bagaimana, Ustadz? Ya, dari prosesnya, pertama persyaratan ini sudah semuanya ya, harus berkomitmen loh. Ini kemarin ada yang izin keluar ini tidak boleh. Minimal 1 bulan 8 kali tatap muka. Bagi yang sudah selesai nanti 8 kali tatap muka, bagi yang ingin tes, siap dites mendapatkan sertifikat, bagi yang tidak siap tes, mau berhenti tidak apa-apa, mau lanjut tidak apa-apa, kita tetap memfasilitasi. Namun yang jelas ketika kita menghafal Al-Quran, ya tidak ada batasnya. Ya, yang sudah hafal pun itu harus murojaah. Kalau dalam kitab ta'lim muta'alim kan sudah jelas. Setiap hari harus di murojaah, murojaah, kasir tadribat, harus banyak latihan. Kalau tidak seperti itu hilang ilmunya. Kenapa? Al-ilmu la yu'tika ba'dahu. Ilmu itu tidak akan memberikan sedikit pun pada kalian hatta tu'tiyahu kullaka. Kecuali sampai kalian itu memberikan seluruh ya, seluruh waktunya, capeknya, letihnya ya, waktunya, totalitasnya kita untuk ilmu. Kalau tidak seperti itu, Al-Qur'an juga gak mau ngasih hafalannya ke kita. Kuncinya program rumah tahfidz online ini sukses tidaknya tergantung panjenengan semuanya ya. Kita hanya memfasilitasi, bagi yang semangat ayo terus tingkatkan semangatnya untuk menghafal ini. Kita bagi 3 kelas, ada kelas mubtadiin. Kelas mubtadiin ini yang belum pernah hafalan sama sekali ataupun yang hafal juz 30 tapi banyak yang lupa, silahkan nanti dimulai dari juz 30. Lantas bagaimana Ustadz untuk metodenya ini? Untuk yang juz 30 ini kita sudah sediakan form ya. Formnya saya akan tampilkan untuk yang kelas mubtadiin. Muncul ya. Ini untuk formnya setoran rumah tahfidz online yang kelas mubtadiin yang masih belum sama sekali ya. Ini kemarin banyak pertanyaan, ada yang mulai dari An-Naba boleh, mulai dari Anas boleh ya. Yang penting targetnya itu kalau bisa bagi yang mampu itu 1 bulan 1 juz bagi yang mampu. Kalau lebih 1 juz, Ustadz, kemarin ada yang bertanya ke admin kemudian ditanyakan ke saya, Ustadz saya mau setoran 5 halaman. Tidak apa-apa, monggo, tidak apa-apa. Bagus malah ya. 5 halaman berarti 10 kaca. Itu bagus seperti itu. Kita akan memberikan target bagi kalian yang mampu tidak apa-apa, bagi yang belum mampu karena masih dasar ya latihan terus ya, tidak apa-apa. Makanya kita memberi fasilitas bagi yang ingin tetap melanjutkan. Kemudian yang kelas mutawasitin itu dari juz 1 sampai 4 belangkonya sudah saya siapkan juga untuk yang kelas mutawasitin sama yang mutaqaddimin. Nah, ini yang mutawasitin ya, semoga saja gambarnya jelas. Nanti ini akan kita share di grup, harus wajib di print ya setiap kali tatap muka. Untuk yang kelas mutawasitin sama mutaqaddimin kok tidak ada suratnya Ustadz? Ya karena targetnya kita itu kan 1 bulan 8 kali tatap muka, sehingga ketika juz 1 misalnya kelas yang mutawasitin itu kan juz 1 sampai juz 4, sehingga bagaimana Ustadz? Kan kalau dalam Quran hafalan, jadi wajib menggunakan Quran yang buat hifdzul Quran tuh buat hafalan, itu kan ada 20 kaca atau 10 lembar. Kalau dibagi 8 itu sama dengan 2,5 kaca ya.
bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, ya minimal ya setengah kaca lah setiap kali setoran. Nanti ditulis suratnya sama tanggalnya, tentornya, kemudian diparaf sendiri. Nanti ini wajib di print, kemudian setiap kali bimbingan ke guru-gurunya, tentornya wajib diisi tanggalnya ya, diisi sendiri, diparaf sendiri. Ini sebagai bukti nanti untuk salah satu persyaratan mengikuti tes untuk mendapatkan sertifikat tahfidnya. Kelas mutaqaddimin juga seperti itu, juz 4 sampai ke atas. Kebetulan salah satu peserta sudah hafal yang 8 juz, ada yang sudah hafal 15 juz, bahkan ada yang hafal 30 juz. Jadi ingin menguji kemampuannya di rumah tahfidz online ini, tidak apa-apa ya. Namun kebanyakan peserta itu dari kelas mubtadi'in juz 30, dari juz 30 sehingga nanti sesuai kelasnya diambil formnya, kemudian di print masing-masing seperti itu. Kemudian media perangkatnya, jadwalnya 8 kali tatap muka ya, berarti setiap minggu 2 kali ya. Setiap minggu 2 kali. Kalian sudah memilih tentornya pastinya dan juga jamnya, harap konsisten pada jamnya, gunakan kesempatan ini sebaik mungkin ya. Kan tidak ada yang ngawasi Ustadz Dana, nggak usah banyak alasan ya. Orang kalau ada kemauan ada 1000 jalan, tidak ada kemauan ada 1000 alasan. Jadi dalam rangka hafalan Quran ini sukses tidaknya tergantung panjenengan semua, tergantung antum semua. Kalau semangat, ayo kita semangat sukseskan program tahfidz online ini ya. Minimal 1 juz, minimal ya. Media perangkatnya apa saja? Ya ini, menggunakan Al-Quran yang khusus hafalan. Jadi ada 20 kaca setiap juznya. Harus menggunakan Quran tahfidz. Kalau yang saya tidak tahu Quran tahfidz, Ustaz, datang ke tempat jualan Quran, beli Quran khusus tahfidz ya, karena beda. Kemudian silakan mau pakai HP, laptop, dan juga wajib pakai headset karena biar jelas ya. Medianya apa? Lebih aman pakai WhatsApp karena gampang. Kalau WhatsApp itu kan gampang ya. Karena WhatsApp juga itu bisa 8 orang maksimal PC. Dan juga semuanya punya WA. Nanti ada yang nggak tahu Google Meet, Zoom, dan lainnya. Seperti itu. Jadi silakan pakai WA. Kalau jamnya sama temennya, ya silakan berbarengan. Ya, kebetulan kami itu sudah mengadakan rumah tahfidz online itu dari Februari kemarin. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Cuma memang kelas khusus yang muktadiin saja. Jadi sekali tatap muka itu langsung 20 anak. Dan itu mudah karena ini berbeda-beda kelasnya. Jadi kita buat jadwal seperti itu. Dan juga kartu setoran tahfidz Qur'annya tadi harus disediakan, harus di print yang bagus. Kemudian kalau bisa di mapsnel seperti ini bagus. Ini salah satu yang diisi peserta tahfidz online yang datang langsung ke rumah ya. Kebetulan posisinya dekat dengan rumah tahfidz Asy-Syarifah, kemudian datang langsung ke sini, kemudian diisi seperti ini, kan bagus kalau seperti ini. Nah, ini namanya mapsnel ya, mapsnel. Bagus kalau seperti ini, silahkan di print. Nanti ini sebagai bukti, difoto, dikirim ke admin sebagai bukti kalau ingin mendapatkan jadwal ujian. Bagi yang tidak mengisi dan tidak pernah mengisi jurnalnya sendiri, maka dia tidak berhak mengikuti ujian akhir tahfidz online Asy-Syarifah. Seperti itu. Kemudian teknis pelaksanaannya, ini yang paling terpenting ya. Peserta harus aktif menghubungi tentor ya. Misalnya setorannya sore, apa H-3 jamnya atau H-5 jamnya, dikasih tahu dulu ya, biar gak terkesan dadaan ya. Seperti itu. Ikramul Ustadz ya. Dihormati ustadznya, gurunya, diingatkan karena sama-sama manusia. Juga kebetulan para dewan asatidzah yang di sini itu juga para penghafal Quran, sekaligus mengajarnya juga banyak, tidak hanya di rumah tahfidz Asy-Syarifah, sehingga mohon diingatkan terlebih dahulu, atau H-1 jamnya atau H-3 jamnya seperti itu. Dan wajib menyimpan nomor seluruh asatidnya. Wajib menyimpan nomor asatid yang sudah dipilih. Ini kita sudah cantumkan di sini nomornya ya. Mana ini? Oh ini di sini tadi itu. Kita sudah nyantumkan nomornya di sini. Silakan di save, kemudian dihubungi ketika mau setoran seperti itu. Bagi yang mahasiswinya saya atau mahasiswanya saya, kemudian pada hari Jumat dan Sabtu, pada hari Sabtu dan Minggu tok yang megang HP-nya,
itu khusus ke saya, nanti langsung bisa ketika hari Sabtu Minggu. Itu. Dan kebetulan ustadz-ustadznya di sini masih muda-muda semua ya, jadi harap dimaklumi, tapi insya Allah kualitasnya sangat mumpuni. Kemudian teknis pelaksanaannya, mudah-mudahan jelas ini di gambarnya kalian. Peserta hanya diperbolehkan setoran tahfidz ziyadah, ya, hanya penambahan ke Dewan Asatidz setiap kali tatap muka via online. Hanya ziyadah, ya, murni menambah. Ustadz saya mau menambah 2 kaca, Ustadz saya mau nambah 1 kaca, Ustadz saya mau menambah kalau juz 30 saya mau nambah dari surat An-Nas sampai Al-Quraisy misalnya. Saya mau nambah surat Al-Qari'ah sampai Al-Bayyinah. Seperti itu. Jadi murni ziyadah. Kenapa kok seperti Ustadz? Agar kalian itu memanfaatkan sebaik mungkin rumah tahfidz online Asy-Syarifah ini. Karena kalian punya kesempatan 2 kali tatap muka, sehingga gunakan kesempatan ini. Kan hanya 2 kali tatap muka, waktu tersisanya kita kan banyak ya. Allah memberi kesempatan kita 24 jam setiap hari gratisan. Mari kita gunakan untuk murojaah sama muhafadzah di lain waktu itu ya. Usahakan murojaahnya itu sendiri ya. Murojaahnya sendiri. Gunakan waktunya kalian semampunya. Karena kemarin memang ada yang bertanya, "Ustaz, bagaimana muhafadzahnya?" Kita tidak mungkin membarengi kalian muhafadzah sama murojaah setiap waktu ya. Kecuali ya kalau yang langsung datang ke sini, itu bisa kita mendampingi. Namun ketika online seperti ini, muhafadzah dan murojaah silahkan dilakukan sendiri di rumahnya masing-masing, di tempatnya masing-masing. Kalau memang nanti diperlukan ke saya langsung, silakan WA terlebih dahulu ya. Takutnya kita juga jamnya benturan. Peserta harus mengisi absen di kartu setoran. Sudah yang tadi nanti insya Allah akan di-share. Bagi yang berhalangan, kok tidak biasa, tidak bisa mengikuti, silakan bisa menyetorkan hafalan berupa video ya. Ketentornya masing-masing. Bagi yang ada udzur. Yang jelas di sini ini adalah udzur yang bersifat syar'i. Kalau memang tidak bisa, ya monggo seperti itu. Kemudian video call pakai WA saja biar lebih mudah. Tergantung kalau kalian mau bersama ya silakan, tidak apa-apa pakai Google Meet dan sebagainya. Tapi yang paling enak itu ya pakai WA. Kemudian menyiapkan kuota yang cukup sama posisi sinyal yang bagus biar gak ceket-ceketan ya. Seperti itu. Konfirmasi tentor sebelum melakukan via daring. Kemudian proses tahfidz ini mulai tanggal 11 sampai 11 Januari. Ya, kemudian nanti bagi yang memenuhi persyaratan akan diberi jadwal untuk mengikuti ujian seperti itu. Kemudian yang terakhir dianjurkan memejamkan mata. Dianjurkan, tidak wajib, dianjurkan. Karena memang setelah kita evaluasi perjalanan 1 tahun ini mengadakan tahfidz online, setiap peserta itu terkadang ada yang ketika memejam pikirannya kemana-mana sehingga tidak bisa fokus. Ada yang seperti itu. Makanya ini hanya bersifat anjuran untuk memejamkan mata. Kenapa? Karena agar mensiasati ini nyontek atau tidak seperti itu ya. Insya Allah saya husnudzon ke semuanya. Di sini tidak ada yang niatan buruk, tidak ada niatan untuk mencontek ketika setorannya. Insya Allah mudah-mudahan. Dan juga para dewan asatidz dan dewan penguji terutama itu tahu mana yang mencontek, mana yang tidak. Karena nanti bisa dilihat dari posisi matanya ya, gerak-geriknya dan gayanya seperti itu. Jadi hati-hati ya. Bahkan ada yang ekstrim itu memakai tutup mata. Salah satu murid itu pernah saya menghadapi murid seperti itu. Ustadz, saya ingin benar-benar valid dalam setoran hafalan sehingga pernah sampai tutup mata. Ini teknis ya, tergantung panjenengan. Yang penting kita tidak ada niatan seperti itu, kita setoran apa adanya. Nggak hafal nggak apa-apa ya, tapi yang penting berusaha. Yang penting itu usahanya. Seperti itu. Kemudian target hafalan seperti yang sudah saya katakan, ini menggunakan menggunakan Al-Quran yang untuk setoran khusus tahfidzul Quran, itu setiap juz ada 20 kaca atau 10 lembar ya. 1 lembar itu 2 kaca. Targetnya apa? Karena 1 bulan itu ada 8 kali tatap muka, maka targetnya 1 bulan, kemudian setiap kali pertemuan target maksimalnya kita 2,5 lembar. 2,5 kaca atau 1 lembar setengah. Bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu ya semampunya ya.
ya semampunya, yang penting ada niatan terus berusaha untuk menghafal. Kita tahu kemampuannya kita di sini kan berbeda-beda. Namun kemampuan yang berbeda-beda bukan membuat kita tidak semangat, tapi justru ini yang membuat kita semangat. Ustaz, saya kenapa kok hafalannya lemah? Kalau hafalannya biar cepet ya sering minum madu, kemudian jangan makan yang kecut-kecut, banyak istighfar, bismillah, kemudian wudhu, daimul hadas, dan lain sebagainya. Kemudian dibaca diulang-ulang 10 kali. Ya, kalau Imam Syafi'i diulang-ulang 41 kali. Kalau ingin hafal. Kalau kalian tergantung mau diulang-ulang berapa ya. Kemudian bagi peserta yang masih belum target 1 juz, diperbolehkan untuk melanjutkan program ini. Kita masih memberi kesempatan untuk melanjutkan program ini. Ya. Bagi yang ingin tetap melanjutkan, kita persilahkan ya untuk melanjutkan program ini. Nanti insya Allah akan dibuka angkatan kedua. Ini syarat ujian jelas, menunjukkan kartu setoran yang sudah diisi minimal 8 kali tatap muka. Ya, kalau ingin nambah kalian bisa ke saya nanti. Ya, kalau ingin nambah nomornya bisa ke saya, tapi konfirmasi terlebih dahulu. Takutnya kalau pas saya tidak sibuk ya monggo. Kalau pas jamnya benturan, kebetulan setiap sore di sini juga ada anak-anak yang tahfidz juga, nanti bisa saya gabungkan. Kesiap dan hafal juz yang sesuai dengan tingkatan kelasnya. Kalau mau dites juz 30, juz 30 tok. Kalau mau di yang kelas muktadiin mutawasitin, kalau siap dites 1 2 3 ya 1 2 3, kalau 4 juz ya 4 juz, kalau 2 juz ya 2 juz. Sertifikat menyesuaikan juz yang kalian hafal ya. Kemudian melunasi administrasi infak ya, infak wajib minimal. Infak wajib minimal. Kemudian peserta yang lulus akan mendapatkan e-sertifikat ya, berbentuk online ini. Infaknya nanti ini silakan di rekening, ini infak minimal ya, kita tidak membatasi. Kebetulan kita sedang membangun gedung Aula Asyarifah, kita memohon doanya kepada panjenengan semua ya. Ini tidak ada artinya 50.000. Bahkan kalau Sayyidina Ali menghargai 1 huruf itu 1 dinar, anggaplah 1 dinar 2 juta. Bayangkan 1 huruf ini Al-Quran berapa ini diajar dewan-dewan asatidnya ya. Ini sangat murah sekali, jangan memikirkan ini, segera jangan berpikir kok mahal kok apa, enggak, ini tidak mahal, sangat murah sekali. Dibanding ilmu ini tidak ada apa-apanya ya. Kita yang belajar itu tidak kehitung sudah biayanya. Saya lihat itu ada yang rumah tahfidz itu sampai puluhan juta itu ya. Darul Quran itu daftarnya 40 juta. Itu pun harus ngantri 2 tahun. Kalau yang 30 juta ngantrinya 3 tahun. Ini murah ya. Fakot khamsin ya, khamsin alat. Kemudian haknya ya peserta berhak mendapatkan bimbingan ya. Kewajibannya peserta wajib ya, wajib membayar infak, wajib menaati peraturan, wajib mengikuti sampai 1 bulan ini selesai ya. Minimal 8 kali tatap. Nanti insya Allah mendapatkan fasilitas, ilmu manfaat, sertifikat, relasi, kemudian beasiswa kuliah. Khusus beasiswa kuliah ini bagi yang ingin kuliah ya. Kebetulan kami mengajar di salah satu kampus. Bagi panjenengan yang ingin melanjutkan kuliah, monggo ya. Khusus yang tahfidz minimal hafal 5 juz gratis di kampus kita, insyaallah. Ya, bagi yang ingin kuliah. Ini bukan berarti ini biar tidak salah paham. Ustadz, saya kan sudah semester 5 sekarang. Saya hafal 5 juz berarti mendapatkan beasiswa. Tidak seperti itu. Bagi yang ingin kuliah, silakan konfirmasi ke saya. Minimal 5 juz, insyaallah kita daftarkan di kampus kita. Dan gratis biaya full sampai lulus. Itu luar biasa ini ya. Jadi saya harap peserta ini, ada beberapa peserta yang sudah terkumpul, segera untuk lebih semangat. Kemudian saya kenalkan terlebih dahulu, ini ada Dewan Para Asatidz ini ya, lengkap dengan nomornya. Silakan kalian save nomornya ini. Dan konfirmasi sebelum mengajar ya. Ini insya Allah siap, beliau ini siap ya. Bagi yang laki-laki, khususnya laki-laki. Kalau yang ke perempuan karena keterbatasan ustadzahnya yang masih sedikit, jadi menerima juga untuk yang ke para asatidnya. Silakan di save dan dikonfirmasi nanti. Bagi yang belum mendapatkan kelas, segera memilih kelasnya ya. Muktadiin, mutawasitin ataupun mutaqaddimin, seperti itu. Jadi itu ringkasan beberapa mengenai sistematika prosesi pelaksanaan
Rumah Tahfidz Online Asy-Syarifah ya. Kalau metode secara langsungnya bagaimana Ustaz kalau tidak ditulis di situ? Kalau di secara langsung di sini yang di Rumah Tahfidz Online di sini itu hampir mirip metode Asy-Syarifah, itu hampir mirip seperti metode Sulaimaniyah ya. Dimulai dari juz 30 terlebih dahulu. Kemudian dibacakan oleh asatidnya menggunakan lagu-lagu tilawah, kemudian murid mengikuti, kemudian diberi waktu 1 jam untuk menghafal, diulang-ulang sampai 10 kali, kemudian setelah besok seperti itu, nambah satu kaca. Kalau ini yang secara langsung, karena ini berhubung secara online, jadi kita itu murni setoran ziyadah menambah saja. Setoran ziyadah menambah hafalan. Gunakan kesempatan emas ini, 8 kali tatap muka ini untuk ziyadah. Untuk murojaahnya, silakan murojaah sendiri ya. Bagi yang ingin ke saya murojaah monggo, tapi konfirmasi terlebih dahulu karena waktu saya tidak selalu bisa, kebetulan juga ngajar di beberapa ngajar, jam saya juga di Rumah Tahfidz Online ini juga banyak. Jadi silakan konfirmasi bagi yang ingin murojaah, karena kemarin sebagian murid-murid saya ada yang ingin murojaah langsung ya. Jadi silakan. Kalau ke Dewan Asatidahnya yang lain khusus murni setoran ziyadah. Kemudian jangan lupa ini di print, wajib di print di map snell yang bagus seperti ini agar tidak rusak, agar jelas kalian perolehannya mengikuti Rumah Tahfidz Online Asy-Syarifah ini. Bagi yang tidak nge-print, tidak mengisi nilai, maka tidak boleh mengikuti ujian sekaligus tidak mendapatkan sertifikat. Ingat ya, tidak boleh ikut ujian plus tidak mendapatkan sertifikat. Dan ini nanti yang jadi laporan panjenengan ke orang tuanya panjenengan, ke orang tuanya. Ini loh hasilnya Rumah Tahfidz Online. Kita memang secara online ya, namun pembelajaran kita serius. Pembelajaran serius itu tidak harus secara langsung, online pun juga bisa, asalkan kita serius, niat sungguhan lillahi ta'ala untuk menghafal Quran. Kalau kita niatnya sudah bagus dalam menghafal Quran, tidak akan bisa ya. Biniatil ikhlas, biniatil khalisah, insyaallah najih fi hadal fursah, khasatan fi hifzil Quran ya, khususnya pada hafalan Quran. Mudah-mudahan para hufat Asy-Syarifah diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu. Baiklah, mungkin hanya itu. Nanti silakan baca detail di situ juknis yang sudah dikirimkan di grup, baca dengan detail. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan bermanfaat. Baiklah, mungkin hanya itu. Akan dibuka sesi pertanyaan bagi yang masih belum paham. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih arahan dari Ustadz Dani. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab kepada peserta yang ingin menanyakan, silakan langsung saja untuk di-unmute. Mungkin ada yang tidak tahu istilahnya unmute ya, maksudnya dihidupkan mikrofonnya. Dihidupkan ya. Soalnya Mas Kafa ini kebiasaan Google Meet ya, ini tidak semua peserta soalnya. Mungkin masih ada pertanyaan, bisa di chat tulisan, tidak apa-apa, atau ngomong secara langsung tidak apa-apa, bagi yang merasa belum jelas ya. Ini kemarin ada beberapa pertanyaan, bagi yang tidak bisa pada jam yang sudah ada, silahkan konfirmasi ke saya ya, nanti bisa milih waktunya saya. Karena waktunya saya insya Allah saya kerahkan, saya kasihkan semua ke antum semuanya. Yang penting antum semangat dalam menghafal Al-Quran ini. Ya, jangan sering beralasan A, B, C, D. Ya. Kalau kita tidak totalitas, al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu itu, Al-Quran itu, ya, hafalan Quran itu tidak akan memberikan sedikit pun ke kalian hafalan. Ya, Al-Quran itu tidak akan memberikan sedikit pun hafalan kepada kalian. Kalau kalian tidak totalitas memberikan waktunya kalian kepada Al-Quran. Oleh karena itu, mari semangat dalam menghafal Al-Quran. Ya. Bagi yang tidak bisa, nanti bisa mengirimkan video atau menghubungi saya ya. Ini kebetulan ada beberapa murid saya yang hanya megang mahasiswi saya itu ada yang megang HP hanya Sabtu Minggu, itu khusus menggunakan jadwal saya sendiri. Saya fasilitasi untuk yang mahasiswa-mahasiswa yang memang kebetulan tidak bisa. Bagi yang lainnya nanti bisa konfirmasi bagi yang waktunya berbenturan. Mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan ya. Ini yang bergabung ada sekitar 15, silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulaikha dari Kendal, Jawa Tengah. Mau bertanya tentang yang harus di print itu. Nah, sedangkan itu wajib kan? Oke, dan itu. Nah, terus bagaimana dengan misal posisi saya yang memang keluarnya itu agak susah? Kan ini kita mulainya kan besok. Nah, terus mungkin untuk besok ataupun lusa itu belum bisa keluar, itu jadi belum bisa nge-print, itu gimana Pak? Terima kasih atas jawabannya. Bagi yang masih belum bisa print karena halangan, ini kebanyakan peserta kan ada di pondok pesantren maupun asrama, nunggu kesempatan yang bisa, yang penting dicatat terlebih dahulu ya. Yang penting dicatat terlebih dahulu di handphonenya kalian, silakan dicatat atau bisa ditandai ya. Filenya akan kita kirim sebentar lagi ya. Kalau kalian cek di grup, coba akan saya kirim saya sendiri, coba. Nanti bisa dicatat terlebih dahulu, kemudian dikirim ya. Dicatat terlebih dahulu jadwalnya kalian, sama setorannya, tempornya siapa, setoran berapa, kemudian nanti silahkan disalin ketika sudah di print ya. Ini wajib, memang wajib. Tapi ya bagi yang berhalangan ya tidak harus. Kebetulan yang jadwalnya besok kan Ustadz Zaka, itu kan murni Ustadz Zaka besok hari Jumat. Beliau itu ke Semarang ya. Kebetulan ustadz-ustadznya yang di sini ini orang-orangnya orang-orang sibuk semua, orang-orang yang banyak kerjaan juga, sehingga untuk yang khusus jadwalnya Ustadz Zaka besok ke saya ya. Kan itu ada jadwal sore sampai malam ya. Sore itu saya kan di sini ada anak-anak yang tahfidzul Quran. Bisa tak gabung nanti di situ kalian yang ada di HP, anak-anak saya yang di sini secara langsung. Jadi khusus jadwalnya Ustadz Zaka itu digantikan saya khusus besok saja. Ya, seperti itu. Kan kemarin ada yang mengisi untuk yang Ustadz Zaka. Sehingga beliau tidak bisa, halangan, digantikan. Jadi itu ya. Silahkan dicatat dulu, nanti ketika sudah bisa di print, dibelikan map Snell biar bagus. Mungkin yang lain? Ya, terima kasih atas jawabannya. Oke. Sudah kenal ke saya semua kan ya? Nama saya Dani Firdaus, Rumah Tahfidz Asy-Syarifah ini selaku pengasuhnya. Mari kalau ada apa-apa nanti bisa didiskusikan. Program metode Asy-Syarifah ini masih awal, masih perdana, pasti banyak kekurangan. Namun kekurangan itu mari kita tutupi bersama ya. Mari kita sukseskan program tahfidz online Asy-Syarifah ini ya. Meskipun itu banyak kendala. Contohnya apa? Ketika setoran ya. Ini saya sering mendapati murid-murid saya itu ketika setoran matanya kemana-mana. Kadang ada di posisi belakang HP Al-Qur'annya, kadang di bawah. Makanya nanti para dewan asatidz dan asatidah sudah kita beri arahan untuk mengetahui mana yang tidak nyontek sama yang nyontek, karena ini posisi tidak tahu. Seperti kalian ini yang hanya bisa kalian bisa lihat kan yang sekitar sini saja, kalian tidak tahu di depan saya ini apa, seperti itu. Sehingga ini sangat rentan sekali. Insya Allah kita tahu nanti mana yang nyontek sama enggak. Ini kendala memang, tapi saya pribadi husnudzon kepada panjenengan semua, insya Allah tidak ada yang seperti itu. Insya Allah tidak ada yang seperti itu. Mudah-mudahan itu. Silahkan bagi yang masih belum jelas untuk bertanya ya. Yang masih belum jelas silakan bertanya. Apakah sudah jelas semua ya? Ini ada pertanyaan Ustadz. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Mbak Nasti. Batas ziyadah maksimal itu berapa Ustadz? Batas ziyadah itu 2,5 ya, 2,5 ya, 2,5 lembar. Untuk untuk yang juz 30, nah, 2,5 lembar, 2,5 kaca. Kalau yang sudah hafalan Quran pasti tahu istilahnya 1 kaca ya.
Satu kaca itu setengah lembar ya. Satu kaca itu setengah lembar. Dua kaca itu satu lembar. Batasannya sampai mana targetnya ketika setoran itu di satu lembar setengah atau dua setengah kaca. Ya. Dua setengah kaca. Silahkan yang mau menghafal. Nanti bagi yang ingin banyak, khusus yang banyak, biar tidak merepotkan Dewan Asatidah yang lain, karena beliau juga sibuk, atau menerima setoran yang lain, nanti bisa ke saya yang ingin lebih seperti itu. Karena kebetulan memang salah satu peserta itu ada yang sudah hafal 30 juz dan juga sudah setiap mau setoran itu mau 10 mau sampai 5 lembar, berarti 10 kaca ya, sampai 5 lembar sampai 10 lembar. Sehingga kan 1 juz seperti itu. Akhirnya saya kasih jadwal sendiri ya. Yang penting konfirmasi saya dulu. Itu saya biar saya yang nangani ya. Dan untuk yang lainnya yang masih muktadin, di situ ada 30 ada 35 surat, silakan kalian bagi sendiri semampunya. Biasanya kalau juz 30 itu kan udah ya. Kalau misalnya dari kemarin banyak pertanyaan, Ustaz dari Anas apa dari Anaba? Boleh dari Anaba, boleh dari Anas ya. Kalau kita yang di sini itu dari Anas, karena memang peserta itu kemampuannya berbeda-beda. Akhirnya kita memutuskan dari Anas, nyari yang paling mudah terlebih dahulu. Anas dulu, Al-Falaq, Al-Ikhlas terus gitu. Mungkin masih awal-awal mudah ya, setor langsung banyak. Tapi di akhir-akhir agak susah ini ya untuk yang juz 30. Makanya harus semangat terus. Nanti akan saya pantau ya, nanti saya akan tanya di grup bagaimana perkembangannya. Bukan nanti di grup, saya tadi itu sempat baca, lantas apa fungsinya di grup ini? Fungsinya banyak sekali ya, kita dikumpulkan dalam satu grup ini, Masya Allah, kumpul semua para hufazul Quran ini ya, para hufat ini adalah asetnya agama ini, panjenengan semua ini adalah asetnya agama. Ini sangat penting ketika berdiskusi dengan Al-Quran. Mari kita saling sharing, kalau ada kendala nanti bisa ditanyakan ke bagian admin. Ya, kita lengkapi. Jangan kita menambahi kekurangan metode ini, tapi kita menambahi tambah bagus. Jadi kalau Asy-Syarifah ini rumah tafsir Asy-Syarifah tambah bagus, itulah yang disebut dengan barokah. Karena barokah itu sendiri artinya ziyadatul khair wal khair, bertambahnya kebagusan, tambah. Mungkin itu, yang lain mungkin. Silakan kepada peserta yang masih ingin menanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Jadi saya kan di sini TKI. Nah, perbedaan antara jam di sini sama di negara kita Indonesia itu 1 jam. Kebetulan kita kan tatap muka dalam 1 minggu itu 2 kali kan. Dan saya setiap hari itu kerja kayak gitu. Nah, kalau misalkan pulang kerja itu pukul jam 7. Kalau jam 7 di Indonesia jam 6 kan. Sedangkan kita kalau tatap mukanya itu dari jam 6 sampai jam berapa? Jam 9 ya? Iya, Kalau ya. untuk saya Ustadz Deni. Iya. Ini kan pernah ditanyakan ke saya ini kemarin admin juga bilang, ini yang bisanya jam 10 ke atas ya. Yang jam 10 ke atas kan ini kan? Bukan Bapak, yang jam 10 ke atas saya. Yang kemarin. Oh, beda ya, beda. Oke. Iya. Kalau saya itu pulang kerja di sini jam 8 sampai rumah. Kalau jam 8 sampai rumah berarti di Indonesia itu jam 7. Terus Berarti gimana Ustadz untuk tatap mukanya? belum milih belum milih gurunya berarti ya? Saya udah pilih, saya pilih Ustadz Dani kan di situ kan dari pukul 18 sampai 21. Tapi perbedaan jam antara Indonesia dengan Malaysia itu kan ada beda 1 jam. Kalau misalkan di sana pukul 18, berarti di sini pukul 19. Iya, Sementara di pukul 19 itu saya baru pulang kerja, belum sampai rumah, baru keluar dari pabrik. Ya. Nanti konfirmasi saja ya.
Jadi kan sudah milih gurunya, nanti khususnya ke saya, konfirmasi dulu kalau setoran. Enggak, kita selalu melayani. Yang penting untuk, kalau saya pribadi yang penting untuk hufazul Quran saya layani ya. Khusus hufazul Quran ya. Para pecinta Al-Quran ini harus dilayani. Terus dengan metodenya sebenarnya saya kurang mengerti Ustadz. Kalau misalkan kita setiap pertemuan itu di situ kita jiadah, ustadznya langsung yang ini terus kita ngapal atau gimana? Oh tidak. Jadi dalam prosesi tahfidz online ini kita itu hanya mendengarkan ziadahnya saja. Kenapa kok seperti itu? Karena kita tidak bertatap muka secara langsung. Ya. Kalau yang secara bertatap muka secara langsung di sini itu menggunakan dibacakan qiraah dulu oleh gurunya, kemudian ada waktu untuk muhafadzah, kita temani terus seperti itu. Ada muhafadzahnya, ada murojaahnya, kemudian ziyadah. Kalau yang online seperti ini khusus ziyadah. Jadi ketemu misalnya ya, ini salah satu gambarannya, karena ini masih belum banyak yang pernah melakukan ya. Ini pertama Ustadz membuka dulu dengan bacaan surat Al-Fatihah misalnya, kemudian para peserta langsung setoran ke dewan asatidahnya, dan dewan asatidahnya nanti yang akan menyimak dan mentasbih hafalannya ya. Tapi ingat seperti yang sudah admin jelaskan bahwa peserta yang di sini itu sudah kami anggap sudah baik, sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena kita tidak fokus pada tahsin, murni tahfidz dan itu pun yang ziyadah ya, tahfidz dan ziyadah. Sehingga untuk hafalan muhafadzahnya sendiri kalian itu silahkan hafalan sendiri, murojaah sendiri di waktunya kalian. Kenapa kok seperti itu? Karena kita hanya 1 minggu 2 kali tatap muka ya, 1 minggu 2 kali tatap muka. Sehingga gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Murni ketika bertatap muka dengan para asatidz itu murni langsung menambah ya, bukan masih muhafadzah. Kita tidak mungkin menemani para dewan asatidz itu menemani kalian hafalan kita temani ya, enggak ya. Kecuali kalau kalian memang berada di rumah tahfidz Asyarifah yang ada di sini seperti itu ya. Oh, jadi waktu tatap muka itu kita di situ langsung setoran sama Ustadz gitu. Betul. Oh, terima kasih Ustadz. Oke. Jelas ya. Terus tadi yang di atas jam 10 ini kendala, ini memang kemarin saya sempat baca itu bagi yang di atas jam 10 malam nanti bisa lewat video ya, lewat video mata terpejam atau bagaimana lah. Ustadz saya malu bikin video pakai record, malu pakai record. Meskipun itu kita tidak tahu benar tidaknya nanti ini mencontek atau, tapi saya pribadi husnudzon. Insya Allah semua peserta yang di sini adalah orang-orang baik semua, tidak ada niatan curang atau apapun, mudah-mudahan ya. Kalau ada niatan curang atau yang lainnya, semoga Allah membalasnya. Pasti itu sudah ya, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatannya. Untuk yang jam 10 ke atas atau milik jam nanti bisa ke saya biar menyesuaikan jamnya ya. Saya untuk yang angkatan pertama ini karena masih awal siap mengorbankan waktu saya semuanya untuk antum semuanya demi kelancaran tahfidz ini. Yang penting satu saya minta dari antum semuanya semangatnya ya. Saya minta semangatnya dibakar terus, semangat istiqomah kontinunya. Karena kuncinya al-istiqomah afdal min alfi karomah. Kalau cuma karomah bisa hafal Quran, bisa terbang, bisa menghilang, nggak bisa balik, bisa terbang, nggak bisa turun, itu semuanya setan juga bisa, iblis pun juga bisa. Quran, hafal Quran juga bisa iblis. Setan juga seperti itu. Nanti lihat riwayatnya di Ibnu Katsir. Tapi istiqomah setan tidak bisa ya. Istiqomah setan tidak bisa. Kalau yang kalian istiqomah terus ya, 1 minggu 2 kali setoran ya, istiqomah tadi. Insya Allah ini barokah ya. Insya Allah ini bermanfaat, sangat bermanfaat bagi kalian semua. Tapi kalau sudah tidak istiqomah, minggu awalnya tok setoran kemudian tidak sama sekali, wah berarti kalian tidak serius ya. Memang kita sementara ini tidak terlalu ketat harus sekian harus begini. Namun ini dalam rangka kesadaran, ayo kita di sini ini kita cinta Al-Qur'an ya.
Saya yakin panjenengan semua ini, antum semua di sini itu adalah orang-orang yang cinta Al-Quran, orang yang cinta ilmu, orang yang ingin menegakkan agama, yang menciarkan agama. Maka mari kita jaga semangat ini, terutama dalam keistiqomahan kita dalam menghafal Al-Quran. Kuncinya hafalan Quran itu satu sebenarnya, istiqomah. Meskipun kita IQ-nya kita tinggi, Ustadz saya bisa menghafal 2 lembar, 4 kaca sekali hafalan. Tapi kalau tidak istiqomah, apalah artinya ya? Bisa hafal hanya 1 surat pendek-pendek misalnya ya, di juz 30 misalnya, surat pendek-pendek yang dia hafal, tapi istiqomah, ini lebih luar biasa ini daripada yang 1 kali hafal langsung banyak tapi tidak pernah hafalan, ini kan percuma. Jadi saya harap semangatnya ya, dan juga ini kebetulan saya memilih Dewan Asatidzah di sini yang muda-muda ya, semua Dewan Asatidzah di sini yang muda-muda, umurnya masih muda-muda semuanya, bahkan Dewan Pengujinya juga muda. Namun dari situ saya belajar banyak dalam rangka pemuda-pemuda ini agar terus bisa dibakar semangatnya. Karena kalau pemuda ini kan syubhanul yaum rijalul ghad ya. Saya yakin kalau pemuda ini semangatnya masih luar biasa ya. Jadi panjenengan semua, ayo kita semangat hafalan Quran, mudah-mudahan sukses semua ya. Seperti itu. Mungkin kita akhiri ya, karena kebetulan ini siapa ini moderatornya juga, ini Ustadz Kafa ini akan mengadakan kajian fikih online ya di kampus Universitas Jember, dan saya juga pematerinya harus berpindah tempat sekarang ya. Jadi saya minta maaf tidak bisa menemani lama-lama. Mudah-mudahan ya, saya berdoa penuh mudah-mudahan panjenengan semua itu dijadikan orang-orang pilihan, orang-orang yang bisa menjaga hafalan Qur'annya, orang-orang yang istiqomah, disukseskan dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pemaparan dari Ustadz Zani. Untuk selanjutnya acara terakhir yaitu penutup atau doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Zakaria. Kepada Ustadz Zakaria dipersilakan. Mohon maaf untuk Ustadz Zakaria, izin rapat. Ya sudah, saya saja sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafina wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa la tanfa'na biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah, Allahumma faqih fid-din wa 'allimna Allahumma faqih fid-din wa 'allimna Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala karban illa nafastah wala maridan illa syafaitah wala aiban illa satartah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridha wala nafiha shola illa qadai wa sabta birahmatka ya rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna sholatana wa ruku'ana wa sujudana wa du'aana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga acara atau agenda Rumah Tahfidz Online Asy-Syarifah dapat berjalan dengan lancar dan tuntas sampai selesai. Amin. Di akhir acara, saya selaku membawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada kata atau tutur yang kurang mengenankan. Menghafal dengan cinta, murojaah dengan hati, cinta Quran sampai mati. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.